Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nanditya Rasa Putri dengan NIM H02231107. Di sini saya akan melakukan analisis data menggunakan SPS dan RStudio. Yang pertama kita yaitu input datanya terlebih dahulu dengan cara new dataset. Di sini kita pakai file tab-nya itu Excel. Kita open. Oke, ini kayak gini berarti datanya sudah ke input. Sebelumnya kita cek dulu ke sini. Jadi untuk perlakuan itu type-nya tuh kita ganti ke string semua. Dan untuk hasilnya kita pakai numerik dan measure-nya untuk perlakuan itu pakai nominal dan hasil itu pakai scale. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Klik analis. Terus kita cari non-parametric test, kita cari legacy dialog, terus di satu sampel KS. Seperti ini kita masukin semua datanya, lalu kita oke. Oke, di sini bisa dilihat eh untuk hasil redox asimsiknya itu di 0,034 dan N totalnya itu di 0,01 dan di P tersedianya itu kurang dari 0,01 yang artinya hasil dari N total dan P tersedia ini berdistribusi tidak normal. Untuk hasil dari redox ini itu berdistribusi normal dikarenakan nilainya itu lebih dari 0,005. Selanjutnya kita akan melakukan transform data dikarenakan hasil dari N total dan P tersedianya ini kurang dari 0,05. Caranya yaitu kita klik di transform, lalu compute variable, terus di sini kita ketik N. Dan di sini kita ketik SQRT. Dalam kurung kita masukin N totalnya. Lalu kita kali dengan 2. Lalu kita oke aja. Oke, kalau di sini sudah ada tulisan seperti ini, berarti transform datanya tuh udah berhasil. Selanjutnya kita akan transform data yang P tersedia. Caranya sama kayak tadi. Di sini kita ganti AVP. Untuk di sini kita ganti AVP. Langsung oke aja. Kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Selanjutnya kita akan uji normalitas ulang. Caranya sama kayak tadi, non-parametric test, legacy dialog. Di sini kita masukin data yang terbaru. Setelah itu oke aja. Setelah dilakukan uji ulang, hasil dari reduksinya tetap sama, tetapi hasil N total dan AVP-nya itu masih kurang dari 0,005. Karena hasilnya itu masih kurang dari 0,005, jadi kita akan melakukan uji non-parametrik menggunakan metode Kruskal-Wallis, yaitu dengan cara klik analis non-parametric test, kita klik yang independent samples. Di sini kita masukin redox
Lalu data yang terbaru, untuk grupnya itu kita pilih yang kombinasi. Maaf, kita pilih yang kombinasi. Untuk di bagian setting, kita klik yang customize test, lalu klik yang Kruskal Wallis. Lalu di sini kita run aja. Oke, di sini hasilnya udah muncul. Ini untuk hasil dari redox, ini n total. Untuk hasil redox didapatkan hasilnya itu di 0,185 dan di n totalnya didapatkan di 0,012 dan untuk P tersedianya itu di 0,599. Jadi pengaruh kombinasi perlakuan terhadap redox menunjukkan nilai SIG yaitu 0,185 yang artinya kombinasi perlakuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai redox tanah. Lalu pengaruh kombinasi perlakuan terhadap N total menunjukkan nilai SIG yaitu 0,012 yang artinya kurang dari 0,05. Jadi kombinasi perlakuan ini berpengaruh secara signifikan terhadap kandungan N total tanah. Untuk pengaruh kombinasi perlakuan terhadap P tersedia menunjukkan nilai SIG yaitu 0,599 yang mana lebih besar dari 0,05 sehingga diketahui kombinasi perlakuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap P tersedia tanah. Jadi pengaruh kombinasi yang memberikan pengaruh secara signifikan yaitu pada N total karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sedangkan kombinasi redox dan P tersedia tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya yaitu lebih dari 0,05. Untuk uji korelasi dan uji regresi, yang pertama kita klik di analis, lalu kita cari yang correlate, kita pilih yang bivariate, lalu di sini kita masukkan variabelnya yaitu redox, N total, dan P tersedia. Lalu kita oke aja. Bisa dilihat, jadi untuk korelasi redox dengan N total menunjukkan nilai dari Pearsonnya itu menunjukkan yaitu minus 0,203 yang berarti korelasi nilainya sangat lemah dengan nilai SIG yaitu di 0,265 yang artinya redox tidak berkorelasi signifikan terhadap N total tanah. Untuk korelasi redox dengan P tersedia, nilai Pearson correlation menunjukkan nilai minus 0,132 yang berarti korelasi lemah dengan nilai SIG yaitu 0,473 yang artinya redox tidak berkorelasi signifikan terhadap P tersedia. Untuk korelasi N total dengan P tersedia, nilai Pearson correlation menunjukkan nilai 0,324 yang berarti korelasi lemah dengan nilai SIG yaitu 0,071, artinya N total tidak berkorelasi signifikan terhadap P tersedia. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara redox dengan N total, redox dengan P tersedia maupun N total dengan P tersedia. Jadi kombinasi perlakuan yang diberikan ini tidak berpengaruh secara nyata terhadap nilai redox tanah, kandungan N total tanah maupun P tersedia tanah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikasi masing-masing parameter yang lebih besar dari 0,05
sehingga dapat diketahui kombinasi perlakuan yang diberikan belum mampu menimbulkan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji regresi, yaitu yang pertama kita klik di grab, lalu kita pilih legasi dialog, lalu di scatter. Kita klik yang simple scatter, lalu define. Di sini untuk y-axisnya kita masukin yang total. Untuk di X kita masukin redox. Lalu kita oke. Oke, di sini sudah muncul grafiknya. Kita klik 2 kali. Lalu kita klik ini. Kita pastiin ini udah linear, lalu kita close. Di sini sudah kelihatan untuk persamaan regresinya, yaitu di Y sama dengan 0,76 minus 5,74 5 kali X. Koefisien regresi 0,041. Yaitu grafiknya tuh kayak menurun. Lalu kita akan lanjutkan analisis regresi untuk yang P tersedia. Caranya sama. Di sini kita ganti P tersedia. Lalu kita oke. Kita klik 2 kali lagi. Kita pencet ini. Kita close. Di sini juga muncul untuk persamaan regresinya. Untuk persamaan regresinya yaitu di Y sama dengan 3,95 minus 7,56 minus 4 kali X. Untuk persamaan regresi dari M total dari redox, yaitu persamaan regresinya di Y sama dengan 0,76 minus 5,74 minus 5 kali X. Oke, untuk uji normalitas dengan R itu yang pertama kita masukin dulu datanya di environment, kita import dataset, lalu kita pilih yang from Excel. Oke, di sini kita cari data yang akan kita gunain. Oke, sudah muncul. Oke, buat di sini kita sesuaiin. Jadi buat ulangannya itu global. Di sini dari perlakuan itu karakter. Buat hasilnya itu ke double semua. Di sini kita ketik dari data yang akan kita gunain. Disesuaikan juga di Excel itu sampai berapa datanya, lalu kita import.
Oke, ini datanya sudah muncul kayak gini. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Caranya kita ketik di sini, kita ketik library, kita ketik view research, lalu kita run aja. Oke, kalau kayak gini udah berhasil. Lalu selanjutnya itu kita ketik uh, library lagi, kita ketik Nordtest, lalu kita klik run. Udah kayak gini, kalau udah berhasil di konsol tuh ada keterangan kayak gini. Lalu selanjutnya tuh kita ketik lili, lili test. Lalu di dalamnya tuh kita ketik data partikulum. Lalu kita ketik dolar. Di sini kita masukin redoxnya. Lalu setelah itu kita ketik lagi lili test. Kita masukin datanya. Di sini kita pakai yang n total. Terus kita blok lalu kita run. Oke, di sini datanya sudah muncul. Untuk hasil uji normalitas redox itu didapatkan kalau p-value-nya itu di 0,0336, yang artinya itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti data ini berdistribusi tidak normal. Untuk data hasil dari n total itu didapatkan p-value-nya yaitu 0,001372, yang artinya juga berdistribusi tidak normal. Lalu untuk yang p tersedianya dapetin kalau p-value-nya itu di 3,45710-9, yang artinya juga datanya itu tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya kita akan melakukan transform data, karena dari ketiga hasil datanya itu berdistribusi tidak normal semua. Cara dari transfer data yaitu ketik dulu data kita, ketik dolar, kita masukin redox. Di sini transfer datanya kita ketik redox new, lalu kita ketik kurang dari minus 2 dikali SGRT, terus data praktikan. Habis itu kita kali dolar redoxnya lagi sama. Nah, lalu kita transfer datanya, kita blok lalu kita pencet run. Oke, kalau ini sudah jadi, lalu kita uji normalitas ulang. Itu sama caranya kayak tadi, ketik lili, lalu ketik lagi data praktikan, terus dolar. Kita di sini kita masukin data yang baru yang udah kita transform.
Kita masukin data yang baru semua. Oke, kalau sudah, lalu kita blok, lalu kita pencet run. Oke, untuk hasil uji normalitasnya, untuk redox didapatkan p-value-nya yaitu di 0,1122. Untuk n totalnya itu didapetin di p-value-nya di 0,004431, dan untuk p tersedianya di 0,00034496. Di sini kita bisa lihat kalau hasil normalitasnya, uji normalitas dari redox new itu sudah berdistribusi normal dikarenakan nilai hasil dari nilainya itu lebih dari 0,005, sedangkan untuk di hasil uji normalitas dari n total dengan p tersedia itu berdistribusi tidak normal karena keduanya itu masih kurang dari 0,005. Jadi kita perlu melakukan uji non parametrik Kruskal-Wallis karena kan hasil datanya itu masih berdistribusi tidak normal. Oke, kita akan lakukan uji non parametrik Kruskal-Wallis. Kita di sini ketik Kruskal test, lalu kita ketik redox no. Setelah itu kita ketik ini, lalu ketik kombinasi data, kita praktikkan, kita ketik lagi Kruskal test, lalu kita masukin yang n totalnya, lalu kita ketik lagi kombinasi. Setelah itu kita blok, lalu kita klik run. Oke, di sini data hasil dari uji Kruskal-Wallisnya sudah muncul. Di sini kita bisa melihat bahwa dari data reduksinya itu mendapatkan p-value-nya itu di 0,1854, untuk n totalnya itu di 0,01245, yang artinya itu berdistribusi tidak normal, dan untuk p tersedianya itu didapatin hasil di 0,5993, yang artinya itu berdistribusi normal. Jadi di uji non-parametrik dengan metode Kruskal-Wallis ini dapat diketahui bahwa data yang memiliki nilai kurang dari 0,05 ini berpengaruh secara nyata, sedangkan data yang memiliki nilai lebih dari 0,05 itu tidak berpengaruh secara nyata. Jadi untuk data redox itu kan p-value-nya di 0,1854, yang artinya itu lebih dari 0,005, yang artinya itu tidak berpengaruh secara nyata. Jadi perlakuan kombinasinya itu tidak berpengaruh secara nyata, dan untuk di n totalnya itu dapetin p-value 0,01245, yang artinya dari perlakuan kombinasi ini berpengaruh secara nyata dikarenakan hasilnya tuh kurang dari 0,005, sedangkan untuk hasil dari p tersedianya itu dapetin p-value-nya itu 0,5993, yang artinya p tersedia ini tidak berpengaruh secara nyata terhadap hasil. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut dengan Dantes. Oke, untuk uji lanjut menggunakan Dantes, di sini kita ketik dulu ready, lalu kita ketik FSA. Kalau udah, kita run aja. Habis itu kita baru ketik Dantes,
Lalu kita masukin redox new, terus kita masukin kombinasi. Habis itu kita ketik data, kita masukin data praktikan. Setelah itu ketik lagi metode, kita kasih ketik, kita ketik konveroni. Lock aja, kalau kita run. Ini untuk datanya udah muncul ya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk hasil dari reduksnya itu mayoritas itu hasilnya tuh di atas angka 0,05, yang berarti eh, hasilnya itu tidak ada pengaruh nyata terhadap kombinasi. Untuk hasil dari n totalnya sendiri, untuk hasil uji dan tes pada n total memiliki p-value lebih dari 0,05 sehingga dapat diketahui tidak ada pengaruh nyata terhadap kombinasi. Untuk hasil uji dan tes pada P tersedia memiliki p-value lebih dari 0,05 sehingga P tersedia tidak memiliki pengaruh nyata terhadap kombinasi. Jadi berdasarkan berdasarkan dari ketiga uji tersebut bahwa diketahui redox and total P tersedia tidak ada pengaruh nyata dan tidak berbeda signifikan karena mayoritas nilai P-nya lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi dan uji regresi. Untuk uji korelasi, di sini kita ketik dulu korelasi. Korelasi. Lalu kita masukin data, kita ketik lagi data ikan, kita tambahin dolar, kita tambahin yang total. Kita run aja. Di sini kita ketik lagi. Oke, di sini sudah muncul untuk hasil dari korelasi antara redox dengan n total. Jadi pada uji korelasi ini apabila nilai p-value itu kurang dari 0,05 maka akan dinyatakan berkorelasi. Sedangkan apabila nilai p-value lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak berkorelasi. Dari hasil korelasi antara redox dengan n total didapatkan p-value-nya itu di 0,2598, yang artinya redox tidak berkorelasi dengan n total karena p-value-nya itu lebih dari 0,05 dengan nilai kekuatan korelasi atau R sebesar minus 0,2052379. Selanjutnya yaitu kita akan uji korelasi redox dengan P tersedia. Berarti itu kita run aja. Oke, di sini untuk korelasi dari redox dengan P tersedia itu didapati kalau p-value-nya di 0,3756, yang artinya redox tidak berkorelasi dengan P tersedia karena p-value-nya lebih dari 0,05 dengan nilai kekuatan korelasinya itu di minus 0,1620546. Selanjutnya kita akan uji korelasi dari n total dengan P tersedia. Caranya sama kayak tadi, ketik
minus. Di sini kita akan masukin data dari n totalnya. Di sini kita masukin dari tersebut. Kita akan masukin. Oke, di sini sudah muncul datanya. Jadi hasil dari korelasi antara N total dengan P tersedia itu P value-nya yaitu di 0,07051, yang artinya data ini tidak berkorelasi dengan P tersedia dikarenakan P value-nya itu lebih dari 0,05, dan untuk nilai dari kekuatan korelasinya itu sebesar 0,3239232. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji regresi. Oke, untuk melakukan uji regresi, yang pertama kita akan menginstal dulu di install package. Lalu di sini kita ketik ggpp, kita install. Kita install ggp. Oke, setelah semua udah diinstal, kita ketik di sini library. Lalu kita ketik lagi ggp lab, kita ketik run. Sini kita masukin ggp. Lalu kita ketik lagi, kita masukin ggp minus. Lalu kita ketikkan lagi. Oke, kalau udah kita lanjut ketik ggp lab, kita masukin data ketikan, tulis AS. Lalu di sini kita masukin X X X sama dengan data. Di situ kita ketik redox. Di situ koma Y sama dengan data. Di situ kita ketik lagi dolar, kita ketik N totalnya. Setelah itu kita di sini tambahin plus, kita enter. Lalu kita run. Oke, ini hasilnya udah muncul. Oke, di sini grafiknya sudah muncul. Jadi hasil dari grafiknya itu menurun. Jadi berdasarkan gambar grafik scatter plot tersebut dapat diketahui bahwa terdapat garis yang menurun dengan persamaan Y sama dengan 0,779 min 0,00113x dengan koefisien determinasi sebesar 0,64. Jadi interaksi antara redox dan n total berkorelasi secara negatif dengan nilai redox tinggi yang akan menghasilkan n total yang rendah. Lalu selanjutnya kita akan menguji untuk redox dengan P tersedia. Caranya sama. Oke, jadi berdasarkan grafik scatter plot ini dapat diketahui bahwa garis yang menurun dengan persamaan Y sama dengan 4,32 min 0,0181 dengan koefisien determinasi yaitu 0,03. Jadi interaksi antara
redoks dengan P tersedia berkorelasi secara negatif. Dengan nilai redoks yang tinggi akan menghasilkan P tersedia yang rendah. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji regresi antara N total dengan P tersedia. Oke, jadi grafiknya sudah muncul. Jadi untuk berdasarkan gambar grafik scatter plot tersebut dapat dilihat bahwa terdapat garis yang naik dengan persamaan Y sama dengan min 1,18 plus 6,59 dengan koefisien determinasi sebesar 0,10. Jadi interaksi antara N total dengan P tersedia berkorelasi secara positif. Dengan nilai N total yang rendah, maka akan menghasilkan P tersedia yang tinggi. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.